sekali lagi shalom. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua karena anugerahnya. Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu.
datang padamu Tuhan, yang mencari wajah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau pilih kerinduan kami. Oh, kami rindu akan Engkau Bapa. Kami menunggu Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Yesus Tuhan yang baik. Haleluya Yesus Kristus. Engkau baik. Namamu besar Tuhan, Namamu berkuasa Bapa. Haleluya. Semua orang yang menyebut nama Tuhan, mujizat ada, mujizat terjadi, kuasa Allah bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus di pagi yang indah ini Tuhan. Di mana hari Sabat ini Tuhan, hari yang Kau berikan kami untuk memuji menyembah Tuhan. Kami berhenti dari segala aktivitas kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah raya kami pada pagi hari ini. Tetapi kami Allah yang hadir Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami Bapa, untuk kami boleh memandang-Mu Tuhan, merasakan jamahan-Mu Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang bangkit untuk menyatakan kemenangan bagi setiap hari. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Berikan dulu tepuk tangan. Semua kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu bekerja bagi kita. Dia tidak pernah diam. Dia senantiasa melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita.
Tuhan musiknya sampai begitu panjangnya, begitu luasnya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Lebih lagi kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita buat musik sungguh kuat pada hari ini. Kita katakan langsung. menguatkan kita dan menegur kita. Biarlah bejana-bejana kita pada hari ini boleh dipenuhi oleh airnya Tuhan, air yang dari Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau berkuasa atas hidup kami. Hallelujah.
datang di hadapan Engkau ya Bapa, mengucap syukur Tuhan buat apa yang sudah Engkau berikan atas hidup kami ya Bapa. Kalau pada saat pagi hari ini kami rindu Tuhan, untuk kami belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi kami sekalian ya Bapa, sehingga kami boleh menerima kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kami menjadi pelaku kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana perkawinan adalah lembaga pertama yang Allah buat, yang Allah rancangkan bagi manusia. Dan kita juga sudah belajar mengenai hierarki perkawinan Kristen, di mana Kristus sebagai kepala, lalu suami, istri, dan anak-anak, dan Allah hadir di dalam pernikahan, di dalam perkawinan, di dalam rumah tangga. Pagi ini kita mau sama-sama belajar, kita mau buka Alkitab kita dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 7. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Amin untuk firman Tuhan. Di dalam perikop ini adalah jawaban Rasul Paulus terhadap pertanyaan-pertanyaan jemaat di Korintus mengenai perkawinan. Kalau kita tahu Korintus adalah kota yang besar pada saat itu. Kota yang berada di tengah selatan kota yang berada di tengah selatan di negara Yunani. Korintus merupakan pusat perdagangan, pusat budaya, dan pusat politik. Jadi Korintus ini satu pertemuan, ya, banyak budaya, banyak pedagang bisnis yang datang di kota ini. Dan di Korintus juga terdapat pusat penyembahan. Di sini ada pusat penyembahan kepada Asklepius, yaitu dewa penyembuh, juga penyembahan kepada dewa Afrodit, yaitu dewi cinta, kecantikan, kesuburan, dan pelayaran. Satu hal yang luar biasa bahwa jemaat di Korintus tidak semuanya mengikut hanya satu kepada Kristus, akan tetapi mereka juga ikut menyembah kepada dewa-dewa yang ada di Korintus itu sendiri. Sehingga pandangan jemaat pada saat itu boleh dikatakan tercampur dengan pandangan terhadap dewa-dewa, di mana mereka berpikir bahwa orang yang melayani Tuhan
Orang yang mengasihi Tuhan, ia harus tidak kawin. Ia harus hidup membujang. Dan di sini juga karena mereka menyembah akan Dewi Cinta, ya, di sana terjadi boleh dikatakan kebejatan moral, persinahan, di mana ketika mereka datang menyembah Dewi Afrodit atau Dewi Cinta, maka di sana mereka akan dilayani oleh yang namanya pelacur bakti atau pelacur suci. Nah, di sini Paulus ingin menekankan pandangan kepada jemaat Korintus bahwa adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan. Untuk itulah laki-laki harus menikah. Jadi di dalam kekristenan, pernikahan adalah sarana untuk mewujudkan perintah Allah. Kalau dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 22 dan juga di dalam Kejadian 1 ayat 28, di mana manusia itu beranak cucu. Manusia itu memenuhi bumi. Jadi adanya perintah untuk perkawinan itu sendiri. Akan tetapi ketika dicampurkan dengan pengajaran yang ada di Korintus, penyembahan kepada dewa-dewa, dikatakan bahwa untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, maka harus membujang, tidak menikah. Dan Paulus membantahnya di dalam ayat yang ke-7. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Artinya bahwa orang itu tidak harus membujang ataupun tidak harus menikah. Dalam hal ini adalah satu pilihan bagi manusia itu sendiri. Jadi ketika pilihan untuk menikah dan tidak menikah, itu adalah pilihan pribadi lepas pribadi. Itu bukan satu keadaan yang memalukan atau satu keadaan tidak mengasihi Allah. Akan tetapi baik menikah maupun tidak menikah, kedua-duanya dipakai oleh Tuhan untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Dan kedua-duanya memiliki tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Karena betapa bahayanya yang namanya percabulan atau persinahan. Kalau flashback di dalam 1 Korintus 6 ayat 18, terlebih dahulu Rasul Paulus katakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena tubuh manusia, tubuh kita orang yang percaya adalah tubuh yang dipersembahkan untuk Kristus. Jadi ketika orang memilih untuk membujang, memilih untuk tidak menikah, maka ia harus tahan untuk bertarak. Harus dapat menguasai diri. Harus dapat menahan hawa nafsu, keinginan birahinya. Dan kalau memilih untuk menikah, maka ia harus dapat menjaga cinta kasihnya dan kesetiaannya terhadap pasangannya, sehingga tidak ada kata perceraian. Dan hal ini akan menjadikan kehidupan kita kudus, suci, dan layak di mata Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat kedua dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Di dalam pernikahan kekristenan bersifat monogami. Jadi pernikahan Kristen tidak mengenal yang namanya poligami ataupun poliandri. Monogami berarti satu laki-laki dan satu perempuan. Bukan satu laki-laki dan beberapa perempuan atau poligami,
ataupun satu perempuan dengan beberapa laki-laki atau poliandri, atau juga bukan gay, laki-laki dengan laki-laki, atau lesbian, perempuan dengan perempuan, melainkan satu laki-laki dan satu perempuan, satu Adam dan satu Hawa. Mengapa? Karena pernikahan Kristen, perkawinan Kristen adalah lambang hubungan Kristus dengan jemaatnya secara pribadi lepas pribadi. Adanya satu hubungan relasi yang intim, satu hubungan yang khusus, yang kudus, dan yang mulia. Lalu bagaimana agar kita dapat mempertahankan pernikahan yang monogami itu? Yaitu kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Mungkin kita semua akan tahu yang namanya perjanjian pasti akan dilegalkan, ya, sesuatu hal yang legal, di mana ada pihak pertama dan pihak kedua, dan keduanya akan datang ke notaris atau mungkin kepada saksi yang dapat dipercaya. Lalu mereka akan membuat surat perjanjian, di mana akan ditempelkan meterai, tanda perjanjian itu adalah sah. Dan ketika ada permasalahan yang terjadi di antara keduanya dan ataupun ingin membatalkan perjanjian itu, maka mereka bukan hanya datang kepada notaris, tetapi mereka harus melakukannya di pengadilan negeri, sehingga akan mendapatkan surat keputusan. Tetapi yang luar biasa adalah pernikahan Kristen, di mana perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang datang kepada hamba Tuhan, yang datang kepada pendeta, lalu diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini dimeteraikan menjadi satu hal pengikat yang luar biasa. Kenapa? Kalau perjanjian secara duniawi, secara bisnis, ketika ditempelkan materai, maka digugatnya ke pengadilan negeri. Akan tetapi ketika pernikahan Kristen dilegalkan, diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti dimeteraikan, disahkan secara legal oleh Allah sendiri. Jadi ketika adanya gugatan perceraian atau mau dibatalkan, harus menggugatnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena Allah nyatakan di dalam Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi perjanjian pernikahan atau perkawinan Kristen itu luar biasa, tidak dapat dibatalkan, tidak dapat bercerai, dan bersifat kekal, bersifat selamanya, dan perjanjian ini mengikat. Selanjutnya ketika di dalam perjanjian itu sendiri pasti ada isi perjanjiannya, ya, ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Demikian juga dengan pernikahan atau perkawinan Kristen, ada ikrar, janji nikah yang diucapkan. Misalnya si A dan si B menikah, maka dikatakan, aku A akan menerima si B sebagai suamiku satu-satunya, sebagai istriku satu-satunya yang sah. Aku akan menerima, aku akan mengasihi, aku akan tunduk, baik di dalam suka, duka, sakit, sehat, kaya, miskin, sampai maut memisahkan. Itu adalah isi perjanjian, bersifat mengikat di antara keduanya. Kalau di dalam ayat ketiga dan di ayat keempat dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya
demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi adanya keterikatan di dalam pemenuhan kebutuhan. Kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ketika ada keterikatan di dalam pemenuhan kebutuhan, maka berbicara tentang pemenuhan kebutuhan secara tubuh, jasmani, yaitu sandang, pangan, papan. Suami mencari nafkah, mencari uang, ya. Tetapi istri yang meracik, ya, makanan yang ada untuk menjadi hidangan bagi seluruh keluarganya. Ini saling mengikat. Demikian juga halnya dengan pemenuhan kebutuhan secara jiwa, secara biologis, secara batin, di mana manusia, ya, ada perintah Tuhan untuk beranak cucu. Jadi pemenuhan kebutuhan secara biologis, adanya prokreasi, keturunan, lalu adanya hubungan intim dan rekreasi, artinya pemenuhan kebutuhan biologis atau pemenuhan kebutuhan batin itu harus dilakukan dengan menyenangkan, bukan dengan keterpaksaan. Jadi betapa luar biasanya keterikatan di dalam pemenuhan kebutuhan ini. Demikian juga untuk pemenuhan kebutuhan secara roh, secara rohani, di mana adanya pertumbuhan iman, bukan hanya suami istri, tapi juga dengan anak-anak. Maka Tuhan hendaklah kamu harus menjadi pasangan yang sepadan, pasangan yang seimbang. Untuk anak-anak yang masih muda, yang mungkin masih mencari pasangan hidup, haruslah mencari pasangan yang sepadan dan seimbang. Supaya apa? Supaya dapat bertumbuh di dalam roh dan iman secara bersama-sama. Dan ketika suami istri bertumbuh secara iman, secara bersama-sama mengalami pertumbuhan, otomatis akan menghasilkan anak-anak yang mengalami pertumbuhan rohani juga. Dan inilah yang dikatakan keturunan ilahi. Jadi keterikatan secara pemenuhan kebutuhan ini sungguh luar biasa, sangat mengikat, dan ini dilakukan seumur hidup, sehingga apapun masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan perkawinan, tidak ada kata perceraian. Kalaupun ada, itu pun ada persetujuan. Tadi di dalam ayat kelima dikatakan adanya persetujuan. Untuk apa? Untuk mendapat kesempatan berdoa. Jadi berpisah hanya sementara waktu, bukan seterusnya, tapi sementara waktu untuk dapat berdoa. Selanjutnya, bagaimana agar kita dapat mempertahankan pernikahan yang poligami itu? Artinya yang monogami itu, maaf saya salah, ya. Dimana pernikahan yang mengikat, yang kekal, yang legal, ya. Bahwa kita harus menyadari bahwa pernikahan Kristen itu harus didasari dengan cinta kasih dan kesetiaan kepada Allah. Dan ini cinta kasih dan kesetiaan ini merupakan satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita melihat lembaran uangnya, di balik sisinya ada tulisan dan gambar, dan balik sisinya juga ada tulisan dan gambar. Tapi sebagai pengikat uang itu sendiri adalah kertasnya. Jadi cinta kasih dan kesetiaan itu diikat oleh Allah. Ada perjanjian bersama dengan Allah. Karena Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Itu di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Pentingnya cinta kasih di dalam hubungan, baik pernikahan ataupun di dalam rumah tangga, karena kasih menutupi
banyak sekali pelanggaran. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Sehingga ketika pasangan kita mungkin melakukan hal yang salah di mata kita, kita akan mudah untuk memaafkan. Ketika kita melihat kesalahan pasangan kita, janganlah kita melihat kesalahannya, tapi kita pandang apa yang telah dilakukannya, apa kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya bagi kita. Selanjutnya pentingnya kesetiaan. Karena Allah adalah setia, kita pun harus setia terhadap pasangan kita. Mungkin pasangan kita tidak setia, tapi kita harus tetap setia, harus tetap mendoakan. Jangan ikut-ikutan untuk tidak setia. Karena pernikahan tadi dikatakan adalah sampai maut memisahkan. Jadi ketika ada cinta dan kesetiaan di dalam Allah, maka akan suami istri akan ada saling memaafkan, saling membantu, saling menerima, saling mengasihi. Dan pengikatnya semuanya itu adalah di dalam Allah. Jadi pernikahan Kristen, perkawinan Kristen itu ada orang ketiganya. Wih, ada orang ketiga. Tapi orang ketiganya bukan pria idaman lain atau pil. Orang ketiganya bukan wanita idaman lain atau will. Orang ketiganya bukan selingkuhan, ya. Tetapi orang ketiga di dalam satu pernikahan itu adalah Allah sendiri. Allah yang terlibat di dalamnya. Jadi ketika kita mencintai pasangan kita, kita mencintai seperti untuk Tuhan. Ketika kita menyayangi seperti untuk Tuhan. Ketika kita setia terhadap pasangan kita, kita setia seperti kita setia kepada Tuhan. Akan tetapi berbicara tentang cinta kasih dan kesetiaan itu tidak mudah, ya. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Di dalamnya perlu pengorbanan, ya. Perlu penyangkalan diri. Karena dua menjadi satu, itu satu hal yang mustahil. Masing-masing dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan kebiasaan yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, maka akan sulit untuk menyatukannya. Nah, disinilah perlunya penyangkalan diri. Ketika mungkin kita masih pacaran atau mungkin baru menikah 1-2 tahun, mungkin kita akan dengan mudah kita mengatakan, aku mencintaimu sepenuh hatiku, semurni cintaku, sayang percayalah aku, ya. Atau mungkin kita bisa berkata, aku akan setia kepadamu. Akan tetapi kenyataannya, ya, ketika sudah perkawinan berjalan bertahun-tahun, ya, masih enggak cinta kasih dan kesetiaan kita itu seperti yang semula, seperti cinta mula-mula. Ketika mungkin pasangan kita sakit, ya, bukan hanya setahun, mungkin bertahun-tahun, masih adakah cinta kasih dan kesetiaan kita kepadanya? Ketika ada godaan, ya, karena kita hidup tidak terlepas dari godaan, ya, jalan sedikit mungkin jalan ke mall, jalan ke pasar, ya, nggak usah jauh-jauh ngisi bensin misalnya, ya, kita tergoda, ada cewek cantik, ya, atau mungkin ada pria ganteng, ya. Apakah kita tergoda atau tidak? Apakah kita tetap cinta, kasih, dan setia terhadap pasangan kita, sehingga kita tutup mata kita bisa berkata tidak kepada dosa? Atau mungkin pasangan kita oke, ya, secara penampilan oke, fisik oke, pekerjaan oke, ya, secara kehidupan kerohanian oke, sama-sama melayani, sama-sama cinta Tuhan, sama-sama pendalaman Alkitab, atau bahkan mungkin sekolah Alkitab. Tetapi pasangan kita tidak dapat memenuhi kebutuhan secara biologis, kebutuhan batin. Apakah masih tetap ada cinta kasih dan kesetiaan di dalam hubungan perkawinan kita? Bisa nggak kita berkata,
tak bisa ke lain hati. Bisa nggak kita berkata demikian? Kalau beberapa hari yang lalu teman saya telepon, ya, dia bercerita bagaimana dia ditinggalkan oleh suaminya. Bahkan anak-anaknya pada saat itu, ya, karena masih beberapa tahun yang lalu masih perlu biaya sekolah, dan suaminya pergi begitu aja. Sedangkan dia ibu rumah tangga, pure, nggak bekerja, ya, sama sekali, benar-benar ibu rumah tangga. Lalu dia katakan, Tuhan di mana? Gitu ya. Saya sama suami saya setia, saya rajin beribadah, tapi kok suami saya pergi meninggalkan saya, katanya. Lalu dia nyatakan, saya sempat kecewa, tapi saya ingat ada anak-anak, ya, ada cinta kasih saya, kesetiaan saya yang besar buat pasangan saya. Saya percaya satu saat dia akan kembali. Ketika mungkin dia sudah secara kehidupan mungkin merosot atau mungkin dia sakit, pasti dia akan kembali kepada saya. Saya sampai bilang, luar biasa ya. Kalau mungkin posisi saya seperti kamu, saya nggak tahu ya, saya harus bagaimana ya. Iman kita bisa down tiba-tiba ya, kalau satu hal terjadi atas kehidupan rumah tangga kita. Nah, di dalam pernikahan, cinta kasih dan kesetiaan itu kita landaskan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena ketika kepada yang lain itu akan tergoncang. Tapi ketika cinta kasih dan kesetiaan itu kita landaskan hanya kepada Allah, itulah yang menjadi pengikat kita dengan pasangan kita dan keluarga kita. Pagi ini kita belajar bahwa baik menikah ataupun tidak, itu bukan satu masalah. Kedua-duanya dapat dipakai oleh Tuhan untuk kita dapat melayani Tuhan, untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kedua-duanya mempunyai tanggung jawab yang sama di hadapan Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Selanjutnya, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang bersifat monogami, satu pria dan satu wanita, yang melambangkan hubungan Kristus dengan umatnya pribadi lepas pribadi. Untuk itu kita harus menyadari bahwa pernikahan kita itu adalah satu perjanjian yang mengikat, yang bersifat kekal, di mana Tuhan sendirilah yang telah memberkati pernikahan itu. Dan pernikahan yang monogami itu jugalah ada cinta kasih dan kesetiaan di dalam Allah di dalamnya, sebagai mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Sehingga apapun masalah yang terjadi, kita tetap memegang cinta kasih dan kesetiaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk membangun hubungan kita suami istri, keluarga kita, atas dasar perjanjian kita pada Allah, atas dasar cinta kasih dan kesetiaan pada Allah. Amin. Melalui firman-Mu kami boleh mengintrospeksi diri kami. Apakah kami seperti Maria pada masa kini? Bapa, terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu dengan kuat kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi. Berkati Ibu Eva dan hikmat marifat untuk menjadi berkat dalam pelayanan di tempat ini menurut Villa. Suami dan anak-anaknya diberkati Tuhan dan rumah tangganya menjadi berkat. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Berkati seluruh jemaatku yang hadir pada pagi hari ini. Hamba-Mu tidak mengerti kesulitan masalah yang mereka hadapi, baik dalam pekerjaan, keuangan, rumah tangga yang mereka hadapi. Yang kami percaya, yang kami tahu, Allah tidak pernah meninggalkan kami, sebab Dia mati, dikubur dan bangkit di antara orang mati. Dia hidup dan memberikan pengharapan yang baru. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang sampai saat ini belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bapa, kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Mata pencarian umat-Mu diberkati Tuhan, dan roda kehidupan ekonomi umat-Mu semakin membaik untuk menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu Ibu Pendeta Vivian yang tidak hadir bersama kami karena pelayanan, Tuhan memberkati dengan kuasa urapan dan hikmat Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih. Berkati lingkungan kami Tuhan, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di lingkungan kami RT RW sampai Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan memberikan hikmat untuk mengatur negeri ini, sehingga keamanan, ketentraman nyata, perekonomian semakin membaik, semuanya berdampak dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Sekiranya jemaat-Mu sebelum pulang akan memberikan persembahan bagi-Mu, berkati persembahan umat-Mu. Jemaat-Mu tidak menjadi miskin dan berkekurangan dengan memberi persembahan ini. Jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan, dan menjadi berkat buat pelayanan di tempat ini. Pimpin perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus